dikatakan dekat dengan Allah dan paling dekat kepada Allah di saat apa? Di saat apa? Sujud. Betul-betul dia menghinakan diri hanya kepada Allah. Makanya hak ruku dan sujud hak siapa? Hak Allah. Nggak boleh diserahkan kepada yang lain. Allah berfirman, wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid itu milik Allah, nggak boleh orang berbuat syirik dalamnya. Masjid yang pertama maknanya tempat ibadah, nggak boleh orang berbuat syirik padanya. Makanya nggak boleh ada masjid yang ada kuburnya, nggak boleh dalam Islam. Nggak akan bertemu dalam Islam masjid dengan kuburan, nggak akan bertemu. Dan tidak boleh, karena di situ akan terjadi apa? Kesyirikan dalamnya. Wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, mana masjid dalam surah Jin itu adalah anggota sujud. Semua anggota sujud kita itu milik Allah. Nggak boleh kita ruku, nggak boleh sujud, melainkan hanya kepada Allah saja, nggak boleh. Nggak boleh orang membungkukkan badan, nggak boleh kepada Allah. Kan banyak manusia yang membungkukkan badan. Kan suka ya di sini, gini, ya, permisi, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Bungkuk itu hanya kepada Allah, ruku itu hanya Allah. Begini aja nggak boleh, begini nggak boleh, apalagi sungkem nggak boleh. Paham? Membungkukkan badan nggak boleh. Nabi melarang ketika ada sahabat selamat dengan Nabi. Ya Rasulullah, ayanhani ba'duna? La, kata Rasulullah. Apakah boleh seorang dari kita membungkukkan? Nggak boleh, kata Nabi. Betul-betul ruku dan sujud adalah milik Allah. Makanya Nabi ketika ada seorang sahabat sujud, Nabi marah karena sujud hak Allah. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh orang itu sujud kepada orang, aku akan suruh seorang wanita, seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi itu nggak boleh. Karena anggota sujud ini hak siapa? Hak Allah. Makanya kecintaan kita kepada Allah dan kehinaan kita kepada Allah. Di saat kita sujud, itu betul-betul penghinaan diri kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Di saat itulah orang itu dekat dengan Allah. Sampai Nabi mengatakan SAW dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'khir du'a. Kata Nabi. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah di saat sujud banyakkan doa. Karena dekat dia kepada Allah. Dia munajat kepada Allah. Kenapa? Dia betul-betul menghinakan diri kepada Allah. Jadi betul, antum perhatikan bahwa agama Islam totalitas kita hanya kepada Allah. Perhatikan nih, definisi dari Islam tadi apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah ketundukan, kepasrahan secara totalitas hanya kepada Allah saja. Jadi kita tunduk patuhnya kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bertakwa hanya kepada Allah. Kita istiqatsah hanya kepada Allah, kita menyembelih karena Allah, bernazar karena Allah. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid. Makanya ayat yang kita ulang-ulang setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon tolong. Enggak kepada yang lain, tidak. Ini pasrah kepada Allah. Tidak berpaling kepada makhluk, tidak, kepada Allah. Totalitas kepada Allah, mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Takut dan harap dan cinta kepada Allah, ini rukunnya ibadah. Cinta, takut dan harap merupakan rukun ibadah. Al-hubbu wal khawfu wal raja, itu termasuk rukun ibadah yang kita tujukan kepada Allah saja. Totalitas tauhid hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, definisi Islam, wal inqiyadu bi ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia ngaku sebagai orang Islam, buktikan ketaatannya kepada Allah. Dia melaksanakan syariat agama Islam ini, buktikan ketaatan dia kepada Allah. Bukan ketaatan kepada manusia. Semua ketaatan sumbernya taat kepada Allah. Hatta taat kepada Rasul, ya taat kepada Allah. Makanya taat kepada Allah dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak wajib taat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Baru wa ulul amri minkum, taat wahai orang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan kalau kita taat kepada Rasul, itu jaminannya surga. Dan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Kemudian setelah itu yang ketiga apa?
wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Kalau dia sebagai orang Islam, dia harus berlepas diri. Nah, ini yang kita akan bahas tentang tafsir tauhid. Harus berlepas diri. Banyak orang Islam nggak berlepas diri kesyirikan, masih melakukan kesyirikan, masih melakukan ibadah kepada selain Allah. Dia ibadah kepada Allah, tapi dia ibadah juga kepada selain Allah. Dia ibadah kepada Allah, dia ngaku Islam, tapi dia masih bergabung dengan orang-orang musyrikin, kafirin. Ini nggak benar syahadatnya dia. Maka sebelum saya masuk kepada pembahasan bab yang ke-6 dari kitab tauhid ini, saya akan bacakan tentang pentingnya kalimat tauhid ini. Ini kalimat yang sangat penting. Artinya kalimat ini yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul-betul harus kita camkan, kita yakini dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Tegaknya langit dan bumi ini dengan kalimat ini. Orang itu masuk surga, masuk neraka dengan kalimat ini. Kalau dia ucapkan kalimat, dia laksanakan surga. Kalau dia nggak laksanakan, neraka.